Jauhilah orang bebal karena tidak kamu dapati pengetahuan dari bibirnya. Kali ini aku mau buat gyoza atau suijiao. Yuk, ikutin terus, kita sama-sama belajar. Langsung aja, ini bahan-bahannya. Ada daging ayam, bisa digunakan yang paha dan dada 500 gram. Kemudian 200 gram daging udang yang dicincang kasar aja. Kemudian di sini ada 1,5 sendok makan kecap ikan. Kalau nggak ada, gantikan aja dengan kecap asin ya. Ada 6 gram garam. Kemudian ada 6 gram kaldu jamur. Kemudian ini ada 2 sendok makan saus tiram dan 1,5 sendok makan minyak wijen. Kemudian ini ada wortel yang dicincang. Kemudian ada daun bawang dan jamur shiitake. Kemudian ini ada kulit pangsit ya. Untuk kulitnya sebenarnya ini yang persegi, tapi untuk buat suijiao atau gyoza ini harus bulat ya, lebih gampang dibungkus. Jadi aku buletin pakai ini. Jadi kecil banget ya. Jadi ini mini size ya. Gyozanya yang mini size. Kemudian ini ada lada bubuk. Ini ada tepung tapioka. Oke, kita langsung aja. Ini daging ayamnya seperti biasa ya. Kalau mau lebih lemak, pakai yang bagian paha. Kalau dada agak kesat ya. Ini diulenin. Kulitnya ini aku masukkan ya. Jadi untuk kulitnya nanti aku nggak ikut bungkus ya. Aku cuma ngambil lemaknya aja ya saat di blender gitu. Oke, ini dibenyak-benyak seperti ini. Sorry ya kalau aku pakai tangan langsung. Kalau misalnya kalian untuk jual, kalian boleh pakai plastik ya, karena ini aku makan sendiri, jadi enjoy aja. Oke, masukkan minyak wijen, masukkan kecap ikan, kemudian masukkan saus tiramnya. Diaduk aja, pastikan harus teraduk rata. Harus rata ya, jadi nanti nggak ada rasa yang lebih dominan karena numpuknya bumbu ya. Ya seperti ini. Usahakan satu arah aja diulenin seperti ini, kemudian masukkan kaldu jamurnya dan masukkan garamnya juga. Jadi ini gyozanya atau suijiao-nya ini bisa di frozen ya, jadi nggak mesti dihabisin gitu. Maksudnya bisa dibuat banyak dan simpan di freezer. Masukkan daun bawang dan juga wortelnya, kemudian jamurnya. Jadi kalau nggak ada jamur ya di skip aja, nggak masalah ya, tergantung selera aja. Mau dimasukkan daun bawang cungnya banyak kan juga nggak masalah. Kemudian lada bubuknya jangan lupa. Oke, ini diaduk terus sampai rata aja. Untuk tepung tapiokanya tidak sebanyak membuat dimsum siomay itu ya. Jadi dimsum siomay itu kan lebih padat. Kalau ini tepung tapiokanya aku pakainya dikit aja. Kira-kira 2 atau 3 sendok makan aja ya. Jadi ini fungsinya hanya untuk sebagai perekatnya aja. Ditaksir aja ya, dilihat di adonannya itu. Kalau dia udah cukup juicy ya udah cukup, nggak usah nggak usah ditambahin lagi tepung tapiokanya. Tapi kalau misalnya kalian sukanya yang lebih kenyal dagingnya, bisa ditambahkan, tapi jangan terlalu banyak ya. Oke, ini diaduk. Kalau udah rata, nanti kita langsung bungkus aja ya. Oke, aku cuci tangan dulu ya. Karena kecil, bentuknya jadi kecil begini ya. Isinya nggak bisa banyak-banyak. Karena ini lingkarannya kecil, jadi barang isiannya juga harus kecil.
Untuk isinya tergantung dengan besarnya kulit yang kita pakai. Jadi kalau kulitnya kecil, jadi isinya juga nggak bisa banyak ya, karena banyak nggak bisa dibungkus. Cara bungkusnya nih versi aku seperti ini. Dilipat kiri dan kanan, kiri kanan, kiri kanan gitu ya. Asal dia nutup. Dilipat ya, dilipit gitu ya. Seperti ini. Jadi untuk ujungnya ini bisa dimasukkan seperti ini tuh, atau dijepit seperti ini bisa juga. Nah kira-kira seperti ini. Yang pasti ini bagian atasnya itu harus diklep ya, dikunci, harus dijepit bener supaya dia nggak terbuka. Nah seperti ini kira-kira ya. Practice make perfect aja. Kalau jarang bikin ya memang bentuknya ya seperti ini ya. Oke, aku lanjutkan lagi. Untuk kulitnya bisa pakai yang kulit yang aku buat siomay juga bisa. Kalau yang ini sih aku belinya kulit untuk pangsit sih sebenarnya ya. Seperti ini, aku ulangi lagi. Ininya diarahkan masuk ke dalam, kemudian dijepit sedikit, kemudian ambil lipatannya kiri dan kanan. Yang penting isinya itu jangan sampai mengganggu saat kita melipit ya, saat kita melipat. Makanya isiannya itu sesuaikan dengan ukuran kulitnya. Seperti ini. Yang pasti ketutup aja ya. Oke, seperti ini. Bentuknya agak beda lagi dengan yang tadi. Kalau untuk yang frozen itu nggak usah direbus dulu, atau nggak usah dikukus dulu, atau nggak usah dipanggang dulu. Langsung dari mentah ini masukin ke kotak, kemudian masukkan ke freezer aja. Kalau yang ini aku pakai kulit yang sama seperti yang dimsum itu. Jadi ukurannya lebih gede dikit dibandingkan dari yang kulit pangsit yang tadi. Jadi usahakan dia lentur ya. Kalau masih baru dikeluarkan dari kulkas atau chiller, dia kan kadang kaku ya. Jadi dibiarin dulu. Cara ngelipitnya ya sama ya, seperti yang tadi juga. Karena ini ukurannya lebih gede, jadi hasilnya juga akan lebih gede. Ya seperti ini, dijepit bagian atasnya. Oke, aku lanjut ya. Tuh seperti ini, jadi bentuknya bisa beda-beda ya. Untuk piringnya jangan lupa ditaburin dengan tepung tapioka supaya nggak lengket. Sekarang aku mau manggang dulu. Jadi untuk manggangnya itu pakai tepung terigu. Aku pakai kurang lebih 1,5 sendok makan tepung terigu, dicampur dengan air kurang lebih sekitar 200 atau 250 ml. Kira-kira aja ya. Jadi cairan tepungnya ini bukan kental,
tapi juga nggak terlalu encer. Ini nggak usah dikasih garam atau apa, cukup dikasih tepung dan air aja. Tujuannya supaya saat kita manggang suijiao atau gyozanya itu nggak gosong. Ini aku gunakan pan yang kecil ya, cuman bisa 1, 2, 3, 4, 5, 6 suijiao-nya atau gyozanya. Ini disiram dengan cairan tepung. Jadi cairan tepung yang tadi aku buat itu bisa 2 kali masak ini ya. Nah seperti ini. Ini membantu banget ya untuk mematangkan gyozanya atau suijiao. Kemudian jangan lupa ditutup. Kalau nggak ditutup nanti ini nggak bisa mateng, dan cairan tepung ini nanti rasanya jadi dapat seperti crispy gitu ya. Nah seperti ini. Apinya jangan terlalu kecil dan jangan terlalu gede. Ini dibiarkan sampai dia kering. Harus ditutup ya, kalau nggak ditutup nanti dia nggak jadi. Aku udah coba beberapa kali ya untuk buat ini, hancur gitu ya, karena aku nggak sabar. Ternyata belum cukup kering, aku udah obrak-abrik gitu, jadi dia hancur. Jadi dibiarkan aja dulu sampai dia bisa dibalikkan. Nah ini udah mulai kering ya. Coba dikit, kalau misalnya dia bisa dibalikkan seperti ini berarti dia udah kering. Nah sisi sini ada yang belum kering ya. Kalau yang udah kering ini bisa dibalikkan seperti ini. Seperti ini ya. Nah bisa dibalikkan. Oke. Kalau belum kering jangan dibalik dulu ya, nanti hancur karena ini rentan hancur ya kalau misalnya nggak cukup kering bagian bawahnya. Bagian bawahnya ini crispy seperti ini, pelan-pelan, karena aku udah coba beberapa kali ya, ada 3 atau 4 kali hancur semua karena belum cukup kering. Aku udah balikkan. Oke seperti ini, jangan dipaksa, cukup dipotong-potong seperti ini aja. Nah ini kurang lebih sebenarnya sama ya dengan siomay, tapi siomay itu versi kukus, yang ini versi panggangnya. Jadi seperti ini crispy ya, bagian atasnya ini dan bagian bawahnya itu enak, aroma panggangnya itu terasa ya. Oke, di sini kebetulan aku mau pakai sumpit, aku ajarin pakai sumpit ya. Kebanyakan orang pakai sumpit itu bagian atasnya itu nyilang ya, seperti ini nyilang. Aduh seperti gimana? Pokoknya nyilang gitu ya. Tapi ini sebenarnya bukan cara menggunakan sumpit yang pas ya, yang benar. Yang benar itu bagian atas dan bawahnya itu nggak nyilang. Jadi cara pegangnya itu seperti ini. Bentar ya, aku posisikan dulu seperti ini. Nah, jempol, kemudian letakkan sumpitnya, posisi tangannya seperti ini. Karena nanti yang menggerakkan sumpitnya itu bukan jari yang lain, tapi adalah jari yang di tengah ini. Yang tengah ini yang menjadi penggeraknya. Jadi bagian atas dan bawah itu nggak nyilang. Seharusnya seperti ini penggunaan sumpit yang benar ya. Kalau bagian atasnya ini nyilang sebenarnya nggak pas ya. Memang bisa kejepit tapi sebenarnya nggak benar. Tapi kalau misalnya kalian mau belajar menggunakan sumpit, kira-kira seperti ini menggunakan sumpit yang benar. Gerakan jari yang ada di tengah dan telunjuk. Yang di bagian atas itu aja yang gerak-gerak. Seperti ini. Oke. Semoga ini juga bisa membantu teman-teman yang belum bisa menggunakan sumpit ya. Nah, jadi kita ambil, kita jepit, tetap bagian atas tuh nggak nyilang dan bagian bawah itu nggak nyilang juga. Jadi inilah gyoza versi Erlinali, ala-ala Erlinali ya. Jadi ini simpel banget dan rasanya juga enak, kalian wajib nyoba. Buat teman-teman yang baru nemu channelku, jangan lupa ya di subscribe dan diklik tombol loncengnya. Atau
Yang belum subscribe juga di subscribe ya, karena subscribe itu gratis kok. Aktifkan tombol loncengnya supaya setiap ada videoku yang terbaru kalian bisa dapat notifikasinya. Siapa tahu ya yang aku sharekan boleh bermanfaat buat kalian ataupun teman-teman. Oke, sekarang aku mau icip-icip dulu ya. Untuk makannya aku pakai sambal cocol. Sambal cocolnya ini yang aku sharekan di video aku dimsum siomay. Ini cocolannya bisa dipakai ke cocol gyozanya ini. Tuh, bagian dalamnya tuh mateng ya, seperti ini. Oke, aku lanjut makan dulu. Ada sebagian yang udah aku sisihkan untuk frozen ya, jadi nanti aku juga akan share lagi kalau yang dari frozen itu gimana kita keluarkan supaya nggak hancur. Oke, pastikan kalian ikutin video aku selanjutnya lagi. Akhir kata dari pertemuan kita kali ini, thank you for watching. See you, bye bye.